Oke, Bapak Ibu, sesi kali ini kita akan masuk di penyusunan perencanaan pembelajaran mendalam. Mungkin kita dulu mengenalnya sebagai RPP, apalagi modul ajar. Nah, tapi dalam pembelajaran mendalam namanya agak sedikit berubah, jadi perencanaan pembelajaran mendalam. Nah, sebenarnya ya mirip-mirip aja. Proses penyusunan PPM yang pertama adalah menganalisis CP. Jadi kita pasti harus menganalisis CP. Kemudian menyusun tujuan pembelajaran dan alurnya. Kemudian merencanakan pembelajaran dan asesmen. Komponen minimum dari PPM atau RPP-nya pembelajaran mendalam, itu yang pertama adalah identifikasi tentang dimensi profil lulusan. Jadi Ibu Bapak di pelajarannya Ibu Bapak itu mau mengangkat dimensi yang mana gitu. Tidak harus 8 dimensi. Tapi bisa saja 1, 2 atau berapa sesuai dengan materi yang sedang Ibu Bapak angkat. Ya. Dimensi profil lulusan itu yang nanti menjadi dasar kita bisa melakukan desain pembelajarannya. Desain pembelajarannya seperti apa? Di dalamnya ada tujuan pembelajaran pastinya. Yang kedua adalah praktek pedagogis. Mau metode mengajarnya seperti apa? Pakai model pembelajaran seperti apa? Ya. Dan langkah-langkahnya seperti apa? Nah, ini ada di praktek pedagogis. Kemudian ada kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran ini terkait dengan hubungan Bapak Ibu dengan ya dalam tanda kutip dunia luar di kelasnya Bapak Ibu. Kalau kemitraan antara Bapak Ibu dengan murid itu bukan lagi kemitraan, ya, tapi memang sudah satu tempat. Nah, yang dimaksud dengan kemitraan ini kalau misalnya Ibu Bapak misalnya ternyata kolaborasi dengan guru yang lain, atau teman-teman si siswa ini gitu ya, dia pada saat mengerjakan mungkin kolaborasi dengan jurusan lain atau dengan Dudi menyelesaikannya. Ternyata misalnya mau menyelesaikan proyek ini harus ngerjakannya di tempat Dudi gitu. Nah, itu sebuah kemitraan. Tapi apakah semua pembelajaran kita harus ada kemitraan? Tidak harus. Makanya di sini dalam kurung opsional. Boleh ada kemitraan. Kalau memang harus ada kemitraan, boleh juga tidak. Kalau memang Ibu Bapak memang mengajar dalam satu kelas, tidak perlu keluar. Kemudian lingkungan pembelajaran dan pemanfaatan digital. Nah, ini pengalaman belajar. Di pembelajaran mendalam itu pengalaman belajar ada pasti memahami, mengaplikasikan dan merefleksi. Gitu ya. Nah, setiap pembelajaran ada hal ini gitu. Jadi pengalaman belajar si anak bisa memahami, bisa mengaplikasikan apa yang sudah dilakukan, apa yang dipahami tadi, mohon maaf. Kemudian dia merefleksi yang sudah dia pelajari itu apa sih gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya adalah asesmen. Nah, saya langsung sini. Biar kita nggak lama-lama bikin modul ajarnya atau RPP-nya. Saatnya Ibu Bapak memanfaatkan kecerdasan artifisial gitu ya. Bahasanya gitu kalau di naskah akademik bukan kecerdasan buatan, tapi kecerdasan artifisial. Ada lagi yang disebut dengan AI itu akal imitasi yang menyadurinya gitu. Tapi kalau di naskah akademik coding dan KA namanya adalah kecerdasan artifisial. Oke, kita memanfaatkan KA dalam penyusunan PPM. Kita memanfaatkan yang namanya generative AI atau kecerdasan artifisial generatif. Ini adalah teknologi kecerdasan buatan yang mampu menciptakan. Jadi dia bisa mencipta atau menghasilkan konten baru. Berupa apa? Berupa teks, gambar, audio, video, dan kode program. Gitu ya. Berdasarkan pola yang telah dipelajari. Jadi ingat, AI itu kayak bayi. Dia nggak ngerti apa-apa kalau nggak ada data dari kita.
Kalau nanti ibu misalnya ingin membuat sebuah rencana pembelajaran, terus tiba-tiba ibu buka ChatGPT gitu ya, tulis buatkan saya RPP apa gitu. Saya bisa yakinkan hasilnya tidak sesuai dengan harapan ibu bapak. Kenapa? Karena dia belum belajar apa-apa gitu. Apalagi ada sesuatu hal yang baru, pembelajaran mendalam. Belum tentu AI-nya belajar banyak tentang pembelajaran mendalam. Nah, untuk menghasilkan sebuah hasil dari ChatGPT lah kita sebutnya gitu ya, atau generatif AI yang baik, langkahnya yang pertama adalah mendefinisikan tujuan. Mesin AI-nya itu harus dikasih tahu dia jadi apa. Jadi AI-nya itu mau dijadiin apa pada saat kita minta atau menjalankan perintah. Jadi jangan tiba-tiba buatkan saya RPP gitu ya. Karena apa? Karena dia pasti nanti akan jawabannya ngambang kemana-mana deh. Karena dia nggak didefinisikan dia jadi siapa. Nanti kita praktek Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, buat prompt awal. Nah, yang sering saya temukan, mohon maaf kepada ibu bapak sekalian yang mungkin sudah pernah pakai AI, ChatGPT atau Copilot atau Gemini gitu ya. Biasanya langsung berharap dengan prompt ini udah langsung jadi. Jangan. Padahal prompt awal itu baru setelah mendefinisikan. Jadi kayak mengenalkan dulu lah apa yang mau kita bahas di ChatGPT-nya atau di aplikasinya. Kemudian dari prompt awal ini, ibu bapak evaluasi. Jangan tiba-tiba copy paste lah. Copy paste, taruh di Word atau di mana, jadi. Enggak, dievaluasi. Kalau sekiranya salah, ada salah, dievaluasi, diperbaiki prompt-nya untuk bisa jadi yang baik lagi atau bisa lebih baik lagi. Dan perlu kita ingat, generatif AI apapun itu enggak baperan kayak teman kita. Ya, teman kita itu kalau ditanya sekali, jawabnya asik. Tanya 2 kali jawabnya asik. 3 kali kayak udah mulai berubah wajahnya. 4 kali, 5 kali, kamu tanya terus gitu kan. Di AI itu nggak ada statement seperti itu. Ibu bapak mau tanya apapun, dia akan jawab. Bahkan kalaupun dia nggak bisa jawab, dia akan jawab dengan pertanyaan yang kira-kira polanya mirip jawabannya. Gitu. Nah, jadi itu adalah hasil prompt. Kalau mau bagus, maka promptnya kita harus bagus. Oke, setelah itu kita perbaiki dan setelah itu baru kita bisa uji. Ya. Nah, lanjut. Nah, ini saatnya kita mencoba. Biasa gitu kan? Pakai apa aja sih? Gitu. Ini contoh aplikasi generatif AI yang biasa. Oke. Ini tahapan merancang PPM. Yang pertama menentukan CP dan TP, kemudian menentukan indikator capaian pembelajaran, merancang langkah-langkah pembelajaran, menentukan strategi dan media pembelajaran, menyusun asesmen. Ini kalau mau asesmennya jadiin satu, nanti kita bisa pisahkan juga. Memformat ke template-nya. Nah, kita perlu template ini Bapak Ibu. Perlu template PPM. Ya. Melakukan refleksi dan penyempurnaan. Ingat tapinya Bapak Ibu, gunakan prompt yang jelas dan kontekstual. Jangan tiba-tiba gitu, buatkan saya RPP apa itu. Nah, itu kalau saya bilang salah dah gitu. Kemudian memverifikasi hasil AI dengan kaidah pedagogis. Bener nggak gitu urutannya ngajarnya gitu ya. Sesuaikan dengan karakteristik mapelnya ibu bapak. Nah, ini yang nanti kita coba untuk buat. Yang kedua adalah merancang asesmen. Sama. Yang pertama adalah menentukan CP dan TP, kemudian menentukan jenis bentuk asesmen. Kita udah mempelajari ada jenisnya, ada tekniknya dan sebagainya. Nah, ini Bapak tinggal pilih. Kemudian menyusun soal dan tugas asesmen, membuat rubrik penilaian ini yang bisa dan harus kita buat supaya penilaian kita jadi lebih berkeadilan. Menyiapkan lembar refleksi dan umpan balik, mengintegrasikan asesmen ke dalam modul ajar, ya, melakukan evaluasi dan revisi. Samalah gunakan prompt yang jelas. Saatnya mencoba. Pertama, pernah tahu ini? Apa ini? Rumah pendidikan. Silahkan dibuka rumah pendidikan.
Oke, saya akan masuk ke rumah.pendidikan.go.id. Karena saya sudah login, otomatis langsung seperti ini. Yang berikutnya saya pilih ruang GTK. Di ruang GTK saya langsung ke CPATP. Kita langsung praktek di mata pelajaran masing-masing. Saya akan masuk ke pilih jenjang SMK sederajat. Mata pelajaran, saya pakai mata pelajaran saya desain komunikasi visual, tapi yang kelas 10, yang dasar-dasar desain komunikasi visual. Setelah itu pilih, gitu ya. Oke, kita lihat dulu CP dan ATP-nya. Dia ada 2 di sini. Oke, di fase E. Nah, yang perlu Bapak Ibu catat adalah kita copy paste dulu ini deh. Capaian umumnya. Capaian umum kita taruh di Word ya Bapak Ibu, biar tercatat lah. Gitu. Kemudian Ibu Bapak bisa pilih salah satu capaian dari elemen yang mana Ibu Bapak mau ambil. Misalnya saya mau ambil yang fotografi ya. Fotografi, ini dasar-dasar fotografi sampai sini. Saya copy, saya paste di Word tadi. Dah. Ini Bapak Ibu, saya punya capaian umum mata pelajaran, saya tambahin ya. Mata pelajaran dasar desain komunikasi visual. Oke. Kalau ini adalah capaian khusus. Capaian khusus elemen dasar-dasar desain dasar-dasar fotografi dari mata pelajaran ini. Oke, saya udah punya ini. Dan langkah berikutnya kita coba bermain dengan AI-nya. Ibu mau pakai Copilot boleh, mau pakai ChatGPT silakan, mau pakai Gemini silakan, atau mau kita samakan? Samakan aja. Pakai ChatGPT aja. Oke, kita pakai ChatGPT. Buka ChatGPT. Pastikan Ibu Bapak sudah login. Jangan sampai nggak login ya Bapak Ibu. Kenapa? Kalau nggak login, percakapan Ibu Bapak itu akan terhapus kalau Ibu Bapak tutup browser. Supaya catatan yang gini, nih kalau Ibu Bapak perhatikan di sebelah kiri dari layar saya, ini catatan-catatan percakapan saya. Ini karena saya sudah login. Jadi usahakan login pakai akun Belajar ID nggak apa-apa. Di situ pilihannya Google, login with Google. Oke ya. Langkah berikutnya apa yang harus saya lakukan? Pertama tadi apa Bapak Ibu? Masih ingat nggak di presentasi tadi? Langkahnya adalah pertama mendefinisikan tujuan. Oke, kita akan mendefinisikan tujuan dengan cara halo ChatGPT gitu ya. Saya lagi sopan nih. Halo ChatGPT. Saat ini kamu adalah seorang guru mata pelajaran desain komunikasi visual di jenjang SMK. Itu mendefinisikan si AI-nya jadi siapa. Dan nulisnya saat ini kamu adalah, bukan saat ini saya adalah. Kamu, maksud saya, ya kita usernya, saya usernya, kamu di sini yang saya tulis adalah si AI-nya, gitu. Oke. Kalau sudah kita enter atau kita send, nah dia menjelaskan nih Bapak. Oke, sip. Saya akan berperan. Nah, gitu ya. Jadi AI-nya akan berperan sebagai siapa? Sebagai guru mata pelajaran desain komunikasi visual di jenjang SMK. Nah, silahkan mau membahas materi, membuat perangkat pembelajaran, atau menyiapkan tugas untuk siswa. Dia udah kasih gambaran gitu. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Lanjutnya apa? Lanjutnya adalah
ibu bapak mengajari AI. Nah, AI ini yang kita ajarin. Caranya gimana? Tadi kan kita sudah copy paste ini ya Bapak Ibu. Nah, ini kita copy dulu, yang capaiannya dulu ya, jangan sekaligus. Kita bermain cantik dengan AI, tidak main sekaligus. Tulis aja dulu di awalnya pelajari, baru kita paste. Nah, pelajari capaian umum mata pelajaran ini. Berikut ini, misalnya gitu ya, biar dia kan lebih paham kalau bahasanya baku ya. Oke, pelajari capaian umum mata pelajaran dasar-dasar desain komunikasi visual berikut ini. Enter, udah? Oke, kita lihat. Baik, saya sudah mempelajari capaian umum di fase E. Kalau saya ringkas dan jabarkan, capaian umumnya ada 3 poin. Nah, gitu. Ada gambaran program kalian, ada aspek soft skill, dan ada aspek hard skill. Dia udah analisis. Oke, kita nggak minta apa-apa dulu, kita ngasih ajarin lagi yang kedua. Kita coba copy lagi yang capaian khusus, terus kita paste di sini, tapi diawali dengan kata yang sama. Pelajari capaian khusus, elemen dasar-dasar fotografi dari mata pelajaran dasar desain komunikasi visual berikut ini. Baik, saya sudah mempelajari. Inti capaiannya adalah peserta tidak hanya memahami teori fotografi tetapi mampu mempraktekkan. Kompetensi yang dikembangkan ada teknik fotografi, pemotretan, editing video, integrasi dengan proses produksi. Ini dia kan sudah ngasih. Kalau Bapak setuju, saya bisa langsung membuatkan peta pembelajaran. Buatkan daftar materi materi pelajaran dasar-dasar fotografi. Oke. Buatkan daftar materi pelajaran dasar-dasar fotografi. Ini untuk kelas 10 ya. Untuk kelas 10 SMK atau jenjang SMK deh biar lengkap. Jenjang SMK dengan jumlah pertemuan dengan jumlah berapa ini ya? Kalau nggak salah ini 6 JP. 6 kali pertemuan dengan durasi anggap aja 2 deh, 2 kali 45 menit. Ya, dia akan membuat nantinya, ini kita meminta si ChatGPT-nya untuk membuat daftar materi ya, daftar materi dasar-dasar fotografi untuk kelas 10 jenjang SMK dengan jumlah pertemuannya 6 kali pertemuan dengan durasi 2 kali 45 menit. Oke, tambahkan juga lengkapi dengan tujuan pembelajaran dan indikator capaian pembelajaran dalam bentuk tabel ya. Oke, enter. Oke, dia bikin tabel Bapak Ibu. Ini materi 1, materi 2, materi 3, materi 4 sampai materi 6. Ada tujuan pembelajarannya, ada indikator capaian pembelajarannya. Kita udah dapat indikator capaian pembelajaran. Dah. Sekarang Ibu Bapak cari definisi pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam. Oke, saya coba cari definisinya langsung. Di halaman 25 ada definisinya. Ini Bapak Ibu definisinya pembelajaran mendalam dalam kerangka ini adalah sampai batas ini. Pelajari definisi pembelajaran mendalam berikut ini.
Enter. Oke. Saya sudah mempelajarinya, ringkasannya PM, pendekatan yang memuliakan ini, kemudian kerangkanya ada 4 komponen, ada profil lulusan, fokus capaiannya 8 profil lulusan, kemudian pengalaman belajarnya memahami, mengaplikasi, merefleksi, kemudian ini peta praktek untuk, nah dia udah langsung gambarkan peta praktek, tapi saya abaikan dulu aja. Ini contoh alur sesi berbasis PM. Saya juga abaikan dulu aja nih, nggak apa-apa. Yang penting dia sudah pelajari dulu ya Bapak Ibu. Nah terus Bapak Ibu harus punya kerangka dari perencanaan pembelajaran mendalam. Saya punya ini kerangka perencanaan pembelajaran mendalam yang sudah saya rangkum dari dari pelatihan ini. Jadinya seperti ini, dan ini kita simpan, usahakan kita jadikan PDF saja. Nanti saya bagikan ke ibu bapak ya. Oke, ini saya simpan, saya taruh di presentasi webinar. Oke, saya taruh di desktop aja deh biar mudah ngambilnya. Desktop ini, dan saya bagikan ke ibu bapak. Pelajari kerangka perencanaan pembelajaran mendalam ini. Oke. Nah, dia udah bikin. Nah, sampai sini sebenarnya ibu bapak sudah bisa minta buatkan RPP-nya. Kita coba ya Bapak Ibu. Kita coba satu pertemuan aja lah. Pertemuan 1 tadi mana ya? Pertemuan 1 adalah pengenalan fotografi dan peran fotografi dalam DKP. Oke. Anggap aja yang ini mau kita bahas ya Bapak Ibu. Caranya gimana? Caranya langsung aja buatkan perencanaan, namanya gitu. Jadi ibu bapak jangan buatkan RPP, karena kita mengajari dia sebagai perencanaan pembelajaran mendalam. Tiba-tiba ibu minta RPP, kan nggak nyambung. Buatkan perencanaan pembelajaran mendalam untuk pertemuan 1. Saya nulisnya pertemuan 1 aja, nggak usah panjang-panjang. Kenapa? Dia udah belajar pertemuan 1 itu. Nanti kita buktiin. Sesuai kerangka ini. Oke, apakah sesuai enggak? Kita coba lihat ya. Perencanaan pembelajaran mendalam, identifikasi dimensi profil lulusan. Dia langsung milihkan ini, penalaran kritis, kreatif, komunikasi, kewargaan. Desain pembelajarannya, tujuan pembelajaran, dia akan ngambil menjelaskan pengertian fotografi. Kita coba konfirmasi ke atas, benar enggak? Tujuan pembelajaran, peserta memahami pengertian fotografi, sejarah singkat, jenis fotografi, serta peran fotografi. Di sini, mana tadi ya? Nah, identifikasi jenis, sikap menghargai karya fotografi. Udah, sesuai. Udah? Praktek pedagogisnya gimana? Modelnya bisa pakai project based learning, dia kepilihin itu. Fase awal pengenalan plus diskusi. Strateginya apa? Observasi karya, tanya jawab, presentasi kelompok. Kemitraannya ada nggak? Di sini ada. Kolaborasi antar siswa lintas kelompok untuk membandingkan hasil pengamatan foto. Nah, dia masih menggunakan mitra satu kelas, dianggapnya sebagai kemitraan. Oke, bisa aja. Lingkungan pembelajarannya kelas dengan suasana aman dan nyaman. Meja kerja fleksibel untuk diskusi, layar proyektor untuk menampilkan contoh foto. Pemanfaatan digital apa saja? Menampilkan foto dari sumber digital, bisa dari Pinterest, Unsplash atau yang lainnya. Menggunakan Google Jamboard
Padlet atau ide yang lainnya, gitu ya. Pengalaman belajarnya gimana? Nah, ini tahapan memahami. Guru memantik pertanyaan, mengapa foto bisa lebih kuat daripada kata-kata? Nah, itu udah langsung dibuatkan pertanyaan pemantik. Kemudian tahapan mengaplikasikan apa? Siswa memotret objek sederhana di sekitar sekolah menggunakan kamera atau HP. Setiap kelompok memilih satu foto terbaik dan memberi judul yang sesuai dengan pesan. Merefleksinya apa? Setiap kelompok mempresentasikan, kemudian siswa melakukan penilaian. Asesmennya udah dibuatkan. Asesmen awal. Tanya jawab singkat untuk pengetahuan awal fotografi. Prosesnya adalah penilaian sejauh dan penilaian diri dari foto tadi. Penilaian akhirnya ibu bapak bisa membuat penilaian foto. Oke. Saya mau lebih lengkap. Caranya gimana? Buatkan langkah-langkah pembelajaran pertemuan 1. Udah? Dia akan menuliskan langsung langkah-langkahnya secara detail. Beda yang tadi ya. Ini lebih detail. Ada kegiatan pendahuluan, termasuk pertanyaan pemantik dia dapat kasih 2 di sini. Kemudian kegiatan intinya apa saja? Di sini ada tahapan memahami, mengaplikasi, merefleksi, kemudian penutup. Udah. Lanjut. Buatkan, ibu mau asesmen yang gimana? Oke, saya bikinkan contohnya. Misalnya ibu mau bikin asesmen refleksi awal. Buatkan refleksi awal ya. Refleksi awal untuk apa ya? Mencari tahu ya, atau gimana? Mengetahui apa aja yang mau ibu ketahui di asesmen awal? Kesiapan pembelajaran. Kesiapan belajar siswa. Oke, sebelum kesini mohon maaf, saya ganti dulu ya. Di PPM itu istilah peserta didik dan siswa diganti dengan murid. Saya lupa. Itu saya sampaikan dulu. Jadi ubah semua istilah peserta didik, istilah peserta didik atau siswa menjadi istilah murid. Oke, dia ngulang yang terakhir tadi. Nanti di bawah-bawahnya nggak perlu lagi. Dia pakai yang itu. Ya, Bapak Ibu, sekarang kita coba membuat asesmen refleksi awal, kesiapan belajar murid, kemudian mengetahui minat dan bakat misalnya, dan pengetahuan dasar untuk pertemuan 1. Oke, Bapak Ibu udah dapat refleksi langkah-langkah, pakai ice breaking bisa, ini menanyakan kesiapan belajarnya, bisa nanti pakai Google Form atau apapun ya. Minat bakatnya udah kelihatan, genre fotografi apa yang di sini, nanti kelihatan dia minat ke genre apa. Apakah kamu tertarik dengan mempelajari teknik pengambilan gambar lebih dalam? Nah ini. Kemudian pengetahuan dasarnya, apa yang kamu ketahui tentang komposisi foto. Nah dia hanya dasarnya aja, dia membuat pertanyaan dasarnya. Karena ini kan refleksi awal. Nah, diskusi cepat, meminta murid berbagi jawab. Oke. Outputnya apa? Outputnya bisa ini. Nah ini ibu tinggal nanti sadur untuk jadi sebuah refleksi awal. Oke, lanjut kita bikin asesmen pembelajaran.
kita pakai tadi project based learning ya. Buatkan lembar kerja dan langkah kerja untuk project pertemuan 1. Saya singkatnya gitu karena saya udah ngasih gambaran di awalnya. Nanti kalau salah kita bisa ngulang. Ini lembar kerja murid. Nah, ini udah bukan lagi lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik, dia udah ganti murid. Tujuan kegiatannya alat dan bahan, instruksi dan langkah kerja. Tahapan 1 memahami, amati, foto. Nah, Ibu tinggal menambahkan foto. Diskusi dengan kelompok, catat hasil diskusi di LP. Kemudian mengaplikasi, merefleksi, dan ini tabel pengamatannya. Dia buatkan tabelnya. Dah, ini ada format penilaian sejawat. Kalau kurang, tambahkan rubrik penilaiannya. Oke, dia ulang lagi. Bapak langsung dapat rubrik penilaian. Nggak perlu capek-capek bikin rubrik penilaian satu-satu. Dah. Nanti tinggal gantilah kalimatnya menyesuaikannya. Udah. Sekarang asesmen akhir. Kita mau bikin soal apa nih? Soal pilihan ganda aja ya. Oke. Buatkan soal, berapa soal? 10 soal lah ya. 10 soal pilihan ganda. Udah. Dengan 5 opsi pilihan jawaban. Ya. Dengan 5 opsi pilihan jawaban, materi pertemuan 1, oke, lengkapi dengan kunci jawaban. Dua soal diantaranya dilengkapi dengan teks ilustrasi, soal cerita, gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Tingkat kesulitan, soal dari sedang hingga HOTS, misalnya gitu. Susah juga bisa atau HOTS lah. Oke, jadikan. Ini soal pilihan ganda. Fotografi adalah, ini jawaban ini, salah satu peran. Nah ini, perhatikan teks berikut. Ada soal ceritanya. Peralatan fotografi, ini lagi, ini ada lagi. Tadi saya mintanya 2 ya. Oke, 2. 7, 8, ini soal HOTS, ditandain. 9, 10 soal HOTS. Udah. Selesai. Tinggal Ibu kembangkan. Terus gimana cara ngopinya? Enggak di blok semua ya. Ibu bawa ambil aja satu-satu. Kita dari awal ambil dari yang naik ke atas. Buatkan dari sini kayaknya. Nah, buatkan perencanaan pembelajaran ini. Oke. Ini saya copy, ya. Ini ada tanda copy, Ibu Bapak tinggal copy ini, taruh di Word, paste gitu aja. Ini Bapak mau buang atau enggak? Tapi sebaiknya dibuang aja, ya. Atau gini, kasih judul aja lah. Ini perencanaan pembelajaran mendalam pertemuan 1. Dasar-dasar fotografi kelas ini, kayak ini dihapus. Oke. Ya, SMK-nya hilang nggak apa-apa. Kelas 1 SMK DKP gitu ya. SMK DKP.
Oke. Yang paling bawah juga gitu. Yang paling bawah ini kan keterangannya si AI-nya, ini dihapus. Kemudian Ibu Bapak, copy yang kedua yang langkah-langkah pembelajaran. Ini buat langkah-langkah pembelajaran tadi Ibu Bapak copy ulang untuk langkah-langkahnya. Paste di sini. Kalau mau jadiin satu, kalau mau dipisahin monggo silakan. Ini langkah-langkahnya. Ini juga di atas dihapus aja. Kita ke bawah lagi. Bikin halaman baru, jangan di enter-enter ya Bapak Ibu ya. Kalau bikin halaman baru, tekan aja CTRL sama enter. CTRL plus enter itu bikin halaman baru. Kalau Bapak Ibu enter, nanti kalau ketarik lagi dia. Gitu. Oke, lanjut ke bawah. Ini ada langkah-langkahnya sudah. Ini ada refleksi awal. Oke, refleksi awal saya copy, paste di sini. Sama ini juga dihapus. Yang paling atas juga dihapus. Oke, refleksi awal. Lanjut. Tadi ada langkah kerja. Ya, ini langkah kerjanya. Saya copy paste. Ini saya hapus. Kemudian saya tambahin dengan rubrik. Ini yang tadi sudah ada rubriknya ya. Sorry. Yang pakai rubrik aja deh. Ini hapus, ulangin. Saya ambil yang sudah ada rubriknya. Copy, paste. Udah, ini hapus lagi. Bagian bawah sama atas biasanya dihapus. Kalau ada yang bertanya, Pak itu kok bukan tabel ya? Ini sebenarnya memang tabel tersembunyi ya Bapak Ibu. Ini diklik aja yang ini. Ini ada, kalau ada tanda ini berarti dia tabel. Ini diklik, Ibu Bapak masuk ke tabel desain. Pilih yang ini. Udah, dia jadi tabel. Sama pun yang ini, klik di salah satu isi tabelnya, diklik tanda ini. Masuk ke tabel desain. Pilih yang ini. Udah, jadi. Lanjut ke soal tadi terakhir. 10 soal ini. Tinggal di paste. Di enter dulu, kontrol enter, paste. Dah, Ibu Bapak sudah punya perencanaan pembelajaran mendalam plus asesmennya dengan 3 macam asesmen. Ada asesmen diagnosis awal, ada asesmen proses berupa lembar kerja dan langkah kerjanya, sama asesmen akhir berupa soal pemahaman pilihan ganda. Udah selesai, pertemuan 1 sudah jadi. Ibu Bapak tinggal simpan jadi sebuah RPP atau kita menyebutnya PPM pertemuan 1. Udah selesai.